الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan pada kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang berlalu adalah mengenai taubat di dalam taubat. Ada 3 tingkatan. Maksudnya begini, ketika seseorang bertaubat, maka dia pun bersungguh-sungguh untuk memperbanyak kebaikan dan tentu saja mengurangi bahkan menghentikan kejahatan. Inilah 2 hal yang biasanya dilakukan orang-orang yang telah bertaubat, memperbanyak kebaikan dan sedapat mungkin menghentikan kejahatan, menghentikan dosa-dosa. Maka ketika 2 hal ini dilakukan oleh orang-orang yang telah bertaubat, muncullah bencana-bencana halus tapi sangat fatal. Apa itu? Apabila di dalam taubat seseorang sungguh-sungguh memperbanyak kebaikan, maka rasa memperbanyak kebaikan itu adalah dosa yang nyaris tidak tersadari oleh banyak orang-orang yang taubat. Nah, itu yang kita udah bahas pekan lalu. Nomor 2, ketika orang yang telah bertaubat juga berusaha untuk mengurangi bahkan menghentikan dosa-dosa. Tentu saja ini sesuatu yang positif. Tapi lalu kemudian muncul rasa bahwa dosa saya sudah sedikit, dosa saya sudah tidak banyak lagi. Nah, rasa seperti ini kembali menjadi kehancuran. Jadi karena 2 hal ini adalah ujub. Apabila setelah taubat Anda memperbanyak kebaikan, tapi Anda merasa telah banyak kebaikan, merasakan telah banyak kebaikan, ini ujub. Apabila setelah taubat Anda menghentikan sejumlah dosa, tapi kemudian Anda merasa dosa saya hanya tinggal sedikit, ini kehancuran lagi. Karena ini pun dinamakan dengan ujub. Nah, nomor 2 ini yang sedang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala pada halaman 359 pada buku Dosa Kecil Seorang Mukmin Terasa Besar, itu judulnya, walaupun judul ini tidak sepenuhnya betul. Tingkatan yang kedua artinya taubat di dalam taubat yang kedua. Apa itu? Yaitu merasa sedikit berdosa. Ya, tentu konsekuensi dari satu taubat menghentikan dosa. Ada 2 jenis dosa, ada 2 bentuk, ada 2 tingkatan orang yang menghentikan dosa di dalam taubat. Pertama, orang yang bertaubat dari satu dosa tapi menghentikan semua dosa. Ini dinamakan dengan taubatan nasuh. Jadi taubatan nasuh yang arti harfiahnya seperti kita kenali selama ini adalah taubat yang jujur.
Tapi kita sudah selesai dalam pembahasan ini. Imam Ibnu Qayyim mengatakan yang dimaksud dengan taubatan nasuh bahwa Anda jatuh ke dalam satu dosa, tapi Anda menghentikan semua dosa. Anda lakukan satu dosa, kemudian Anda bertaubat dan menghentikan semua dosa. Karena kadang-kadang anggaplah seseorang misalnya makan riba. Dia taubat dari riba dan bertaubat pula dari seluruh dosa-dosa selain riba. Ini dinamakan dengan taubatan nasuh. Nomor dua, kadang-kadang seseorang bertaubat hanya untuk satu dosa saja, sementara dosa-dosa lain masih tetap jalan. Misalnya dia menghentikan dosa riba, tetapi dosa-dosa lain masih jalan. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis sahih, inna min arbar riba an yastatila al-insanu bi'irdi akhihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara riba terbesar kata Nabi bahwa seseorang menghancurkan kehormatan saudaranya, memfitnah fulan, menuduh fulan, sembarangan melabeli seseorang dengan label-label yang negatif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini riba yang lebih riba daripada riba. Baik, jadi bahwa seseorang bertaubat dari satu dosa, tapi dosa-dosa lain masih lanjut, ini dinamakan dengan taubat, tidak dinamakan taubatan nasuha. Kalau taubatan nasuha itu Anda menjalankan bertaubat atas satu dosa dan semua dosa, tidak satu pun disisakan lagi. Itu taubatan nasuha. Baik. Cuma sekalian, ketika Anda telah berusaha menghentikan dosa atau mengurangi dosa, jangan berpikir bahwa dosa Anda sudah sedikit. Anda menghentikan 2-3 dosa misalnya, lalu Anda mengatakan dosa saya sekarang tinggal sedikit. Merasa sedikit dosa adalah dosa, karena hal itu masuk kategori dalam ujub. Ibnu Qayyim berkata, merasa sedikit dosa adalah ujub yang menandakan lemahnya rasa malu kepada Allah. Jadi kalau seseorang sudah merasa sedikit dosa, artinya kan dia masih tahu ya, dia masih sadar punya dosa. Cuman bagi dia dosa saya tinggal sedikit. Rasa sedikit dosa ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan lemahnya rasa malu kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang rasa malu kepada Allah besar, sekecil dosa, sesedikit dosa, dia akan tetap melihatnya besar dan banyak. Tidak mungkin saya mengatakan dosa saya sedikit. Kalau saya orang yang malu kepada Allah, dosa yang sedikit ini akan saya lihat sesuatu yang banyak. Dosa yang kecil ini akan saya lihat sesuatu yang besar. Jadi besar atau tidaknya satu dosa, sedikit atau banyaknya sebuah dosa, ternyata berhubungan dengan rasa malu kepada Allah. Orang-orang yang memiliki rasa malu yang besar kepada Allah akan melihat dosa kecil mereka besar, akan melihat dosa yang sedikit mereka banyak. Itu orang yang memiliki rasa malu yang besar kepada Allah. Tetapi akan halnya orang-orang yang sedikit rasa malu kepada Allah, maka dosa mereka yang sedikit memang terasa sedikit, dosa-dosa mereka yang kecil memang terasa kecil. Dan ini sekali lagi, kalau Anda dan saya telah mengecilkan dan menyedikitkan dosa, ini menandakan bahwa rasa malu kepada Allah ternyata sangat lemah. Imam Ibnu Qayyim berkata, juga merupakan kebodohannya terhadap kedudukan Allah. Di saat Anda melihat dosa Anda sedikit dan kecil, yang pertama ini menunjukkan kecilnya rasa malu, lemahnya rasa malu.
Dan yang kedua, ini menandakan betapa Anda tidak melihat keagungan Allah. Karena kesalahan yang kecil dan Anda sadar bahwa ini untuk yang Maha Agung, Anda nggak mungkin melihatnya kecil lagi. Contoh, misalnya Anda membentak anak Anda. Tentu itu satu kesalahan. Tapi kemudian Anda membentak orang tua Anda. Itu kesalahan yang lebih besar lagi. Walaupun kesalahannya sama-sama membentak, tapi ketika membentak orang tua adalah membentak sosok yang penuh keagungan bagi seorang anak. Begitu Anda melihat keagungan orang tua, maka Anda nggak akan ngerasa bentakan Anda itu satu dosa yang kecil. Kenapa? Anda melihat keagungan orang tua, kemuliaan orang tua, maka Anda pun melihat bentakan kecil Anda sesuatu yang sangat besar. Begitu pula dengan dosa. Tidak ada orang yang mengecilkan dosa kecuali karena tidak sadar dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Keagungan Allah, Allah yang memberikan Anda segala nikmat. Tidak setetes nikmat pun dalam perjalanan hidup kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Ini mata yang melihat, ini telinga yang mendengar, ini pikiran yang diberikan oleh Allah kecerdasan. Semua nikmat yang Anda miliki dari Allah. Tentu jemaah sekalian, dosa kepada yang sangat baik berbeda dengan dosa yang sekedar baik. Makanya dosa kita kepada orang tua sangat besar karena kebaikan mereka yang sangat besar. Tapi dosa kita kepada orang yang sangat jauh tentu lebih kecil dibanding dosa kita kepada orang yang sangat dekat. Jadi ternyata siapa lagi yang lebih dekat dengan Anda melebihi Allah? Dan siapa lagi yang lebih baik kepada Anda melebihi baiknya Allah? Dekat dan baiknya orang tua kita tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan kebaikan dan kedekatan Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, maka orang-orang yang mengecilkan dosa, meremehkan dosa karena mereka tidak melihat, tidak menyadari betapa baiknya Allah, betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Semua orang yang merasa betapa Allah sangat baik, mereka tidak lagi melihat ada dosa yang kecil untuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau berkata, taubat yang membuat seseorang merasa sedikit berdosa adalah taubat pura-pura. Hanya taubat untuk melindungi harga diri dalam penilaian manusia. Terlebih apabila dosa selalu ditutup-tutupi dengan takdir. Jadi taubat yang membuat Anda merasa sudah tidak banyak dosa lagi, kata Imam Ibnu Qayyim, ini taubat permainan. Ini taubat pura-pura. Jangan, tolonglah hal ini kita pahami baik-baik. Karena kita dulu pernah A dan B. Kemudian Allah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, lalu kita pun beralih dalam satu perjalanan yang bernama hijrah. Nah, setelah bertahun-tahun kita berjalan di atas perjalanan hijrah ini, kadang-kadang muncul rasa apa yang disebutkan Ibnu Qayyim ini. Setelah hijrah kebaikan saya banyak, setelah hijrah dosa saya berkurang. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, taubat yang membuat seseorang merasa sedikit dosa adalah taubat permainan. Maksudnya jemaah sekalian, meski Anda telah bertaubat, Anda tidak boleh melihat dosa Anda kecil. Meski Anda telah bertaubat dan berhijrah, Anda tidak boleh melihat dosa Anda sedikit. Kenapa? Mungkin nanti akan ada pembahasan tentang tanda-tanda taubat. Tanda-tanda taubat apabila diterima oleh Allah Azza wa Jalla, luzumul khauf. Bahwa orang yang sungguh-sungguh bertaubat, hatinya tidak akan terpisah dari rasa takut yang besar kepada Allah Azza wa Jalla. Nomor dua, hatinya pun tidak akan terpisah dari rasa hina yang besar di depan Allah Azza wa Jalla.
Saya ulangi, kalau taubat Anda telah diterima oleh Allah, di antara ciri dan tanda-tandanya bahwa rasa takut Anda kepada Allah semakin kokoh dalam hati, semakin besar dalam hati. Nomor dua, rasa hina Anda di depan Allah semakin kuat di dalam hati. Nah, dua rasa ini, rasa takut yang semakin kuat dalam hati, rasa hina yang semakin kuat dalam hati, dua hal ini merupakan tanda bahwa taubat Anda diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, artinya jamaah sekalian, apabila setelah Anda berhijrah dan Anda merasa sedikit dosa, rasa sedikit dosa menandakan bahwa rasa takut Anda kepada Allah berkurang, bahwa rasa hina Anda di depan Allah berkurang. Dan kalau dua hal ini berkurang, ini menandakan bahwa taubat Anda adalah pura-pura. Maka taubat yang sesungguhnya, taubat yang membuat Anda makin takut kepada Allah dan makin melihat kehinaan Anda di depan Allah Azza wa Jalla. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Kemudian beliau mengatakan taubat seperti ini adalah taubat yang membuat seorang untuk kehormatan saja. Untuk kehormatan saja. Setelah kita berhijrah, setelah kita bertaubat, kemudian kita merasa ada harga diri di depan manusia. Kita merasa orang-orang lain hendaknya menghargai kita karena kita telah berubah. Oh jemaah sekalian yang saya hormati, kalau Anda melihat kehormatan dan harga diri Anda setelah bertaubat, hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak lagi menyadari kehinaan diri. Kalau hati Anda telah lepas dari rasa hina, ini kekeruhan lain di dalam taubat Anda. Ini adalah bagian dari ujub pula di dalam taubat. Jadi bersungguh-sungguh bertaubat dan berhijrah, tapi tidak perlu Anda melihat saya hari ini telah menjadi lebih baik, saya hari ini memiliki dosa yang lebih sedikit. Maka ada taubat taqiyah kata Ibnu Qayyim, yaitu taubat yang hanya untuk membangun citra diri. Saya sudah bertaubat, citra diri saya sekarang berubah. Saya orang baik, saya orang saleh, saya suka bertilawah. Taubat-taubat yang ternyata Anda sadar atau tidak sadar, Anda gunakan untuk citra diri Anda, taubat seperti ini adalah pura-pura. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena taubat yang sungguh-sungguh membuat seseorang melihat kehinaan diri. Dan apabila Anda bertaubat dan merasa kehormatan diri Anda bertambah, berarti ini taubat main-main. Yang lebih berbahaya lagi adalah yang ketiga, yaitu apabila dosa selalu ditutup-tutupi dengan takdir. Ini bahaya yang sangat besar. Dan ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Bahwa dengan dosa-dosa mereka yang sangat banyak, rata-rata orang kafir menutup-nutupinya dengan takdir. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Al-An'am ayat 148, "Walau sya'allahu", seandainya Allah berkehendak, "ma asyrakna", niscaya kami tidaklah berbuat syirik, wala abauna, dan ayah-ayah kami pun tidak ikut berbuat syirik. Jadi mereka mengatakan bahwa syirik kami ini adalah kehendak Allah. Syirik kami ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila dosa telah dibungkus dengan takdir, maka dosa ini tidak lagi terasa dosa. Karena mereka akan merasakan dosa saya ini adalah rencana Allah untuk saya. Dosa saya ini adalah kehendak Allah untuk saya. Nah, jemaah sekalian, inilah
pemahaman Murji'ah itu. Inilah pemahaman Murji'ah. Di televisi, di media sosial, orang-orang yang banyak bicara sangat banyak menuangkan ungkapan-ungkapan Murji'ah ini. Saya memang berdosa, tapi ini bagian dari rencana Allah untuk saya. Saya memang berdosa, tapi ini kan kehendak Allah juga atas diri saya. Jemaah sekalian yang saya hormati, betul dosa kita adalah takdir Allah, tapi menghubung-hubungkan dosa dengan takdir itu tidak boleh dalam keyakinan ahli sunnah. Menghubung-hubungkan keburukan dengan Allah tidak boleh, karena Allah sendiri telah melarang keburukan itu. Maka satu keburukan hanya dihubungkan dengan orang yang langsung ada dalam keburukan itu, yaitu kita. Hubungan keburukan ini dengan Allah adalah hubungan takdir. Adapun yang secara langsung bersentuhan dengan keburukan adalah kita sendiri. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, satu keburukan hanya dihubungkan dengan yang bersangkutan secara langsung, yaitu kita semuanya. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, kalaulah satu dosa sudah dihubung-hubungkan dengan takdir, maka dosa ini tidak lagi terasa dosa. Siapa orang yang melakukan hal seperti ini? Ada dua golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang berakidah Murji'ah. Karena orang-orang Murji'ah itu, jemaah sekalian, melihat bahwa dosa itu adalah perilaku, sementara iman itu adalah keyakinan. Keyakinan seseorang, yaitu iman dalam hati dan keyakinan seseorang tidak terpengaruh dengan dosa yang ada dalam perilakunya. Ini bahaya sekali. Orang-orang Murji'ah saat mendefinisikan iman, mereka mengatakan iman itu keyakinan dan tidak ada hubungannya dengan perilaku. Maka walau seseorang berperilaku dosa sebanyak mungkin, iman dalam keyakinannya tidak terpengaruh sedikit pun. Nah, baik jemaah sekalian, terlebih-lebih lagi orang Murji'ah ini mengatakan bahwa setiap dosa ini adalah takdir Allah terhadap manusia. Nah, menghubungkan dosa dengan takdir Allah hanya dibenarkan dalam satu kondisi, yaitu Anda hubungkan dosa dengan Allah tetapi dengan bahasa yang umum, bukan dengan bahasa yang khusus. Misalnya Anda mengatakan baik dan buruk semuanya dari Allah, itu silakan. Tapi bahwa dosa secara definitif Anda hubungkan dengan Allah, ini dusta saya, ini takdir Allah. Ini dosa yang secara definitif dihubungkan dengan Allah, tidak boleh dalam agama kita. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dalam surat Al-An'am ayat 148 tadi. Mereka mengatakan syirik kami ini kehendak Allah. Maka keburukan hanya dihubungkan dengan Allah dengan bahasa umum, tidak boleh dengan bahasa yang definitif. Orang ini menjadi pezina adalah kehendak Allah, tidak boleh. Anda hubungkan satu dosa secara definitif dengan Allah, tidak boleh. Orang ini mencuri adalah kehendak Allah, tidak boleh. Semua dosa-dosa yang definitif hanya dihubungkan dengan yang langsung bersentuhan dengannya, yaitu pelakunya, bukan Allah Azza wa Jalla. Maka dosa dihubungkan dengan Allah hanya dalam bahasa umum, ungkapan umum. Dosa ini, semua kebaikan, semua dosa adalah takdir Allah, itu silakan. Tapi kalau penghubungan secara khusus tidak boleh. Golongan kedua yang selalu menghubungkan dosa dengan takdir, golongan yang kedua adalah kaum tasawuf ekstrim. Kaum tasawuf yang ekstrim. Saya selalu dalam kajian ini dan di kajian manapun, kita selalu melabeli tasawuf yang menyimpang itu dengan tasawuf ekstrim. Dan bahasa ini adalah bahasa Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim, beliau membagi tasawuf itu dalam dua kategori.
Yang pertama, tasawuf yang masih komitmen dengan sunnah, seperti Imam Junaid, seperti Imam Ibrahim bin Adham, seperti Imam Malik bin Dinar, seperti Imam Sahal bin Abdullah At-Tasatturi. Imam Ibn Taimiyah mengatakan mereka ini adalah orang-orang tasawuf atau kaum sufi yang sangat komitmen dengan sunnah. Bahkan Imam Junaid mengatakan, tarikat kami kaum sufi adalah tarikatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah. Nah, tapi kata Imam Ibnu Qayyim, kemudian muncullah tasawuf jenis kedua, yaitu tasawuf yang sudah dioplos dengan falsafah, tasawuf yang sudah dicampur adukkan dengan falsafah. Nah, tasawuf yang kedua inilah yang memiliki banyak kekeliruan. Nah, di antara kekeliruan tasawuf yang kedua ini, tasawuf falsafah ini, maka tasawuf falsafah ini biasanya nggak menggunakan dalil, karena kebenaran mereka tidak selamanya bersumber dari dalil. Kebenaran di dalam tasawuf falsafah kadang-kadang bersumber dari ilham dan perasaan seorang guru. Nomor dua, kebenaran dalam tasawuf falsafi kadang-kadang diperoleh dari mimpi-mimpi. Kadang-kadang kebenaran dalam tasawuf falsafi diperoleh dari zauq, diperoleh dari rasa. Ini semuanya adalah tasawuf falsafi. Kalau Anda bertanya tasawuf di zaman ini hampir semuanya nomor dua. Ya, kalaupun ada tasawuf yang sesuai dengan sunnah, itu sangat sedikit sekali. Kita tidak menafikan, tapi sangat sedikit. Karena kita mengikuti tasawuf di belahan dunia A, B, dan C, dan ternyata banyak yang sudah terjebak dalam tasawuf falsafi. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, kalangan tasawuf falsafi ini termasuk orang yang juga selalu menghubung-hubungkan kejahatan seseorang dengan takdir. Ya, maka di antara mereka ada yang mengatakan, ini dituliskan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Furqan. Mereka mengatakan, kalaulah dosa saya ini kehendak Allah, kenapa saya harus dipersalahkan? Kalau dosa saya adalah kehendak Allah untuk saya, kenapa saya harus dipersalahkan? Ini bukan kehendak saya, ini kehendak Allah untuk saya, kenapa saya harus dipersalahkan? Maka Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, kaum tasawuf falsafi ini tidak membedakan antara dua kehendak Allah. Pertama, kehendak Allah yang bersifat syar'i, itulah perintah dan larangan. Allah perintah salat, Allah larang berjudi, ini kehendak Allah yang bersifat syar'i. Kehendak Allah yang kedua adalah kehendak yang kauni. Kehendak yang kauni ini adalah kejadian-kejadian. Si fulan berjudi, kejadian judinya ini adalah kehendak kauni. Tapi bahwa kamu melakukan judi, ini adalah kehendak yang syar'i. Maka kata Imam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, kaum tasawuf falsafi berlindung dengan kehendak kauni, dan mereka lupa bahwa mereka telah menerobos kehendak yang syar'i. Baik, saya berikan contoh yang kedua lagi. Satu kasus pembunuhan. Pembunuhan itu sendiri dilarang oleh Allah, berarti kehendak syar'i. Tapi ketika pembunuhan ini terjadi menjadi satu kasus oleh seseorang, ketika dia menjadi kasus, berarti ini adalah kehendak kauni. Kehendak kauni ini kita ingkari menggunakan kehendak syar'i. Nah, sementara orang-orang tasawuf tidak begitu. Mereka justru berlindung, bertameng dengan kehendak yang kauni, dan mereka lupa bahwa mereka telah menerobos kehendak-kehendak yang syar'i. Nah, tanggung jawab Anda di depan Allah Azza wa Jalla adalah hubungan Anda dengan kehendak yang syar'i. Allah larang Anda, iya, ini kehendak syar'i Allah untuk Anda, ini tanggung jawab Anda. Adapun semua kehendak-kehendak yang kauni, itu bukan tanggung jawab Anda, ini memang terjadi oleh Allah Azza wa Jalla.
Tetapi di dalam kehendak syar'i Allah berikan Anda kemampuan untuk memilih. Judi tidak judi, itu pilihan, itu opsi bagi Anda. Anda bisa memilih judi, Anda bisa memilih tidak judi. Nah, masalahnya judi ini ada larangan Allah. Larangan Allah ini ada di dalam pilihan Anda. Dan jangan Anda memilih untuk berjudi, maka Anda diingkari karena Anda telah melanggar tanggung jawab Anda kepada Allah, yaitu terhadap kehendak yang syar'i. Baik, kita lanjutkan. Dan semakin dalam merenungkan aib diri akan membuat seseorang melihat dosa berbeda dengan pandangan orang-orang awam. Sehingga manusia ada dua macam. Pertama adalah manusia yang selalu merenungi aib diri. Nomor dua adalah manusia yang lalai dan tidak mengkaji aib diri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang selalu mengkaji diri berbeda melihat dosa mereka dengan orang-orang yang tidak mengkaji diri. Dengan kata lain, seseorang yang mengkaji diri, mengkaji aib-aib diri, mereka akan melihat dosa mereka sangat besar. Adapun orang-orang yang tidak mengkaji diri, bahkan tidak mengenali diri, mereka tidak akan melihat dosa mereka sesuatu yang besar. Maka di antara hal penting dalam tazkiyatun nufus adalah ilmu yang bernama mengkaji diri. Karena dalam Madariyus Salikin ini nanti akan banyak sekali ungkapan-ungkapan Ibnu Qayyim ahli makrifat, ahli makrifat, ahli makrifat. Ahli makrifat artinya adalah orang yang telah mengenal. Kapan seseorang disebut ahli ma'rifat? Imam Syaqiq al-Balkhi rahimahullah, seperti diriwayatkan Abu Nuaim, beliau mengatakan seseorang dinamakan ahli ma'rifat dalam 4 hal. Ini ucapan seorang tabi'in, Syaqiq al-Balkhi. Kalau Anda memiliki 4 hal ini, maka Anda dinamakan ahli ma'rifat. Yang pertama adalah ma'rifatullah, Anda mengenal Allah. Yang kedua, ma'rifat hukukillah, Anda mengenali hak-hak Allah. Nomor 3, ma'rifatu a'da'illah, Anda mengenali musuh-musuh Allah. Nomor 4, Anda mengenali diri. Ini 4. Kenali Allah. Nomor 2, kenali hak-hak Allah, lahir dan batin dalam diri Anda. Hak Allah di mata Anda apa? Hak Allah di telinga Anda apa? Hak Allah di lisan Anda apa? Hak Allah dalam hati Anda apa? Kenali hak-hak Allah. Nomor 2, kenali musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Ada musuh Allah yang bernama setan, ada musuh Allah yang bernama orang kafir, dan ada musuh Allah yang bernama hawa nafsu, adanya di dalam diri Anda. Nomor 4 adalah bahwa Anda mengenali diri. Anda mengenali diri. Coba lihat di titik-titik mana Anda malas untuk Allah. Coba lihat ketika ria itu datang merusak amalan. Mengenali diri. Maka apabila Anda memahami 4 hal ini dengan baik, Anda dinamakan dengan ahli ma'rifat dalam kacamata tazkiyatun nufus. Dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, rahimallahu mra'an arafa qadara nafsi. Rahmat Allah akan tercurah kepada seseorang yang selalu mengenal diri. Selalu mengenal diri. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau dijumpai oleh sejumlah orang. Mereka mengatakan, wahai Imam, tuliskanlah untuk kami buku tentang mengenal aib diri. Karena mengenal aib diri ini adalah kajian tazkiyatun nufus yang sangat penting. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, rahimallahu man ahda ilayya uyubi. Semoga rahmat Allah tercurah kepada siapapun yang menghadiahiku aib-aib diriku. Orang-orang dahulu sangat bahagia bahwa Anda memberitahu aib-aib mereka. Orang-orang sekarang aja yang ketika aib disampaikan dikatakan, oh kamu dengki dengan saya. Ketika aibnya diberitahu, oh ternyata kamu
ingin melecehkan kehormatan saya. Orang-orang dulu tidak seperti itu. Baik jemaah sekalian, sehingga terhindar dari pandangan mengecilkan dosa dan semakin bersungguh-sungguh membersihkan diri. Berikutnya tingkatan taubat yang ketiga. Sekali lagi ini taubat di dalam taubat. Anda telah meninggalkan dosa, Anda telah berhijrah, Anda sudah bertaubat. Tetapi di dalam taubat ini ada 3 taubat. Pertama, taubat jangan merasa banyak berbuat baik. Nomor 2, taubat jangan sampai Anda mengecilkan dan menyedikitkan dosa. Taubat yang ketiga adalah atas waktu yang terlalaikan. Ini dinamakan dengan ghaflah. Jemaah sekalian, di antara kesalahan yang sangat fatal dalam kajian tazkiyatun nufus adalah soal waktu yang disia-siakan. Rata-rata kita menyia-nyiakan waktu dan tidak ada rasa berdosa, nggak ada rasa bersalah. Padahal saya ulangi, dalam kajian tazkiyatun nufus, menyia-nyiakan waktu adalah kesalahan yang sangat fatal. Kenapa fatal? Karena orang yang menyia-nyiakan waktu, jemaah sekalian, dinamakan orang lalai. Dan orang lalai itu adalah satu kehinaan, bukan satu kehormatan. Nomor 2, orang yang menyia-nyiakan waktu alias orang yang lalai adalah orang yang mengorbankan banyak sekali peluang-peluang kebaikan. Saya kira di abad ini salah satu ulama yang sangat luar biasa dalam memanfaatkan waktu adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nyaris tidak pernah terlihat Syekh bin Baz rahimahullah kecuali berzikir kepada Allah azza wa jalla. Bahkan sambil makan sekalipun beliau terus-menerus berzikir. Beliau makan subhanallah subhanallah terus. Sehingga Syekh bin Baz rahimahullah setiap kali beliau masuk kamar mandi, beliau membawa shimag. Shimag itu serban merah yang biasa dipakai orang Saudi. Untuk apa beliau ke kamar mandi selalu membawa itu? Untuk digigit saat qada hajat. Kalau dia tidak gigit, dia akan terus berzikir walaupun di dalam kamar mandi. Jadi begitu sangat luar biasanya beliau di dalam berzikir, sampai kalau dia tidak gigit sorban beliau di kamar mandi, dia akan terus berzikir. Makan, dia mengunyah makanan sambil terus-menerus berzikir. Maka sebagian orang yang dekat dengan beliau mengatakan, saya belum pernah melihat orang sesungguh-sungguh beliau di dalam berzikir. Hubungannya dengan kajian kita, bahwa orang yang menyia-nyiakan waktu adalah mereka yang telah menyia-nyiakan kebaikan. Mereka telah menyia-nyiakan pahala dan keselamatan mereka di depan Allah azza wa jalla. Maka taubat yang ketiga bagi orang-orang yang telah berhijrah dan bertaubat, taubat Anda atas waktu yang tersia-siakan. Jemaah sekalian, misalnya Anda main internet, Anda main YouTube, Anda main TikTok. Kalau ini semua dalam rangka mendapatkan ilmu, jemaah sekalian, berlama-lamalah dengan YouTube itu. Silakan berlama-lama dengan TikTok itu kalau memang untuk menghasilkan ilmu. Tapi kalau itu hanya sekedar hiburan saja, jemaah sekalian, ini adalah kelalaian. Mohon Anda tidak lupa ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah beberapa waktu lalu. Beliau mengatakan pintu kejahatan itu cuma 2. Yang pertama adalah lalai, yang kedua adalah syahwat. Hanya ini 2 pintu kejahatan, pintu dosa, lalai dan syahwat. Lalai menutup pintu-pintu kebaikan, syahwat membuka pintu-pintu keburukan. Jadi kalau di depan Anda ada pintu-pintu kebaikan namun tertutup, itu disebabkan karena kelalaian. Dan kalau di depan Anda ada pintu-pintu kejahatan yang tertutup namun terbuka, itu disebabkan karena
syahwat. Sekali lagi saya katakan, apabila di depan Anda terbuka pintu-pintu kebaikan, ada peluang-peluang kebaikan tapi ternyata tertutup, itu disebabkan karena kelalaian. Dan apabila di depan Anda ada kejahatan-kejahatan yang tertutup namun terbuka, itu disebabkan karena syahwat. Antara Anda dengan gambar-gambar yang gak baik itu tertutup, tapi akan terbuka dengan syahwat. Nah, di detik dan di saat ini peluang Anda berzikir alias kebaikan, subhanallah, alhamdulillah, peluang itu ada di tangan Anda sepenuhnya, tapi akan tertutup dengan kelalaian. Subhanallahil azim. Jemaah sekalian, begitu banyak sekali kebaikan yang terbuang disebabkan karena kelalaian. Setengah jam Anda pulang ke rumah, kalau setengah jam itu hanya untuk memandang kendaraan orang kanan dan kiri, setengah jam Anda telah mengabaikan kebaikan. Jadi dalam kajian Tazkiyatun Nufus, persoalan menyia-nyiakan waktu adalah kesalahan yang fatal. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim mengatakan, taubat yang ketiga bagi orang-orang yang telah bertaubat, taubat atas waktu yang tersia-siakan. Beliau mengatakan menyia-nyiakan waktu mengakibatkan tertunda mengejar keterlambatan. Ini nomor satu. Semua orang yang menyia-nyiakan waktu adalah mereka yang akan terlambat mengejar ketertinggalan. Anda sadar nggak kalau Anda sudah tertinggal jauh? Allahu Akbar. Di usia 31 tahun masuk Islamlah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Dan di usia 37 tahun meninggallah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Pertanyaan, berapa usia beliau di dalam Islam? Nah, beliau di dalam Islam ini hanya 6 tahun. Ketika beliau meninggal di usia 37 dan beliau masuk Islam di usia 31. Jemaah sekalian, Anda tahu nggak kematian? Kematian itu begini. Datanglah kematian, ruh Anda dicabut. Begitu ruh dicabut, status Anda tidak lagi seorang hamba, catatan amal Anda pun semuanya ditutup, taubat untuk Anda pun semuanya telah ditutup. Itulah kematian. Sekarang semuanya terbuka. Sekarang semuanya terbuka. Amal Anda sekarang terbuka, taubat Anda sekarang terbuka. Status Anda sekarang betul-betul hamba bagi Allah. Dengan sholat Anda jadi hamba, dengan zikir Anda adalah hamba, dengan puasa adalah hamba. Tapi begitu nyawa ini lepas dari tubuh Anda, lepasnya nyawa berarti lepasnya status Anda sebagai hamba. Lepasnya nyawa berarti tertutup sudah semua kebaikan. Lepasnya nyawa, ini catatan kebaikan Anda sudah ditutup, tidak dibuka-buka lagi. Nah, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam di usia 31 dan beliau meninggal di usia 37 tahun. Usia beliau dalam Islam hanya 6 tahun saja. Tapi jemaah sekalian, ketika beliau meninggal dunia, turunlah malaikat melayat jenazah dan menyolatkan jenazah beliau sejumlah 70.000 malaikat. Dan ketika jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahat, terjadilah beberapa saat gempa di kota Madinah. Nabi SAW bersabda, "Ihtazza arsyur rahmani limauti Sa'ad." Singgasana dan arsy Allah bergetar atas kematian Sa'ad ini. Jadi coba Anda renungkan, hanya 6 tahun beliau dalam Islam, ternyata 70.000 malaikat turun untuk melayat dan menyolatkan jenazah beliau. Hanya 6 tahun beliau dalam Islam, ketika jenazahnya diletakkan di liang lahat, bergetar arsy Allah sampai Madinah mengalami gempa beberapa saat. Ini hanya 6 tahun dalam Islam. Saya kira Anda dalam Islam ini udah 40 tahun. Mungkin Anda dalam Islam ini udah 50-60 tahun. Pertanyaan untuk Anda, apakah akan turun 70.000 malaikat melayat dan menyolatkan jenazah Anda?
Kalau hal itu tidak terjadi, memang wallahu a'lam, namun ingin kita tegaskan betapa Sa'ad bin Mu'adz ini benar-benar telah mendahului kita. Jadi orang-orang yang selalu membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, mereka adalah orang-orang yang akan terlambat menyusul ketertinggalan. Banyak yang harus kita susul. Mereka orang-orang yang hafal Quran, harus kita susul. Mereka orang-orang yang banyak berzikir, harus kita susul. Mereka orang yang luar biasa dalam salat malam, harus kita susul. Ketertinggalan kita sangat banyak, tugas menyusul kita luar biasa. Kalau waktu disia-siakan, kapan Anda berhasil menyusul? Atau Anda akan mati, wafat sebagai orang yang tertinggal? Ini tidak boleh terjadi. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang akan tertunda mengejar keterlambatan. Nomor 2, orang-orang yang menyia-nyiakan waktu berarti mereka memadamkan muraqabah. Berarti mereka memadamkan muraqabah. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara, bahkan bukan di antara, level iman tertinggi adalah muraqabah. Nabi kita menyebutnya dengan ihsan. Tingkatan berislam ini, pertama Islam, kedua iman, dan ketiga adalah ihsan. Ihsan ini adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Menyadari dan merasakan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Allah mengawasi saya dengan pandangannya, Allah mengawasi saya dengan pendengarannya, Allah mengawasi saya dengan ilmunya, Allah mengawasi saya dengan kemahadekatannya, bahkan Allah mengawasi saya dengan kemahahadirannya. Inilah muraqabah. Kalau Anda merasa diawasi oleh Allah secara penuh, tidak mungkin Anda menyia-nyiakan waktu. Orang yang menyia-nyiakan waktu hanya orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah. Subhanallah. Di sekolah saja, kalau Anda merasa diawasi seorang guru, Anda nggak berani kok main-main. Tapi kalau Anda nggak lagi merasa diawasi oleh seorang guru, makanya Anda akan main-main dengan A, main-main dengan B. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setiap orang yang telah terbiasa menyia-nyiakan waktu menunjukkan bahwa dia tidak merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Bahaya yang ketiga, orang yang menyia-nyiakan waktu, kata Ibnu Qayyim, adalah mereka yang memutuskan kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla. Seandainya setiap detik dan menit Anda adalah zikir, berarti setiap detik dan setiap menit adalah keterhubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Kata Allah, ingatlah aku pun akan mengingatmu. Sebutlah aku pun akan menyebutmu. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya tidak ada kemuliaan zikir kecuali ayat ini sudah sangat cukup. Bahwa sepanjang Anda menyebut Allah, sepanjang itu Allah menyebut Anda. Coba lihat ketersambungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Anda sebut nama Allah, Allah menyebut nama Anda. Idza zakartani fi nafsik zakartuka fi nafsi. Kau menyebutkan aku dalam dirimu, aku pun menyebutmu dalam diriku. Kau menyebutku di tengah keramaian, aku menyebutmu di tengah keramaian yang lebih baik. Allah menyebut Anda sepanjang Anda menyebut Allah. Ini ketersambungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ini keterhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu Anda lalai dengan waktu, hubungan dan ketersambungan ini putus dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau hubungan Anda dengan Allah terputus, ketersambungan ini nggak lagi nyambung, maka saat itulah Anda akan menjadi bulan-bulanan syaitan. Akan datang setan dalam pikiran, akan datang setan dalam keinginan. Kenapa setan masuk dalam pikiran dan keinginan Anda? Karena Anda telah putus dari Allah. Maka itu adalah gerbang bagi setan untuk memasuki keinginan dan pikiran Anda. Jamaah sekalian yang saya hormati, Ibnu Qayyim subhanallah luar biasa. Beliau mengatakan, syariat hanya mengenal maju atau mundur dalam ketaatan dan tidak mengenal berhenti. Di buku Anda lihat pada halaman 361,
Sebuah ayat yang dikutip dari surat Al-Muddatsir ya. Al-Muddatsir ayat yang ke-37. Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar." Yaitu barang siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Ibnu Qayyim memahami ayat ini, beliau mengatakan, di dalam ketaatan ini hanya ada dua manusia. Pertama maju, yang kedua mundur. Maju karena Anda terus bergerak maju. Mundur kalau Anda nggak maju. Mundur dalam bahasa agama ini nggak berarti Anda mundur ke belakang. Bahwa Anda tidak maju itu adalah mundur. Ini tolong dipahami. Jadi jalan di tempat nggak ada dalam agama kita. Saya stuck gitu, saya berhenti, nggak ada. Hanya ada dua kata. Anda terus maju atau Anda dinamakan mundur. Maka orang yang berhenti atau orang yang jalan di tempat adalah orang yang mundur. Allahu Akbar. Kita semua orang yang mundur jamaah sekalian. Salat malam kita jalan di tempat, tilawah kita jalan di tempat. Kebaikan-kebaikan kita semuanya jalan di tempat. Padahal jalan di tempat itu sudah masuk kategori mundur berdasarkan ayat tersebut. Selanjutnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau berkata, akan tetapi ada dua bentuk berhenti. Ada dua bentuk istirahat. Pertama, berhenti sejenak untuk mengistirahatkan letih. Bolehkah saya berhenti? Artinya waktu tidak saya gunakan lagi untuk ketaatan, tapi saya berhenti, waktu tidak difungsikan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, berhenti yang artinya tidak memfungsikan waktu untuk ibadah ada dua macam. Yang pertama, Anda berhenti untuk mengistirahatkan keletihan. Anda letih dan Anda istirahat. Berhenti tidak memfungsikan waktu karena mengistirahatkan keletihan. Apakah ini dibenarkan? Hukumnya dibenarkan. Nabi SAW bersabda, setiap amal memiliki waktu semangat dan waktu letih. Dan barang siapa yang letih di atas sunnah berarti dia berada di atas keuntungan. Jadi Anda boleh berhenti, tapi berhentilah di atas sunnah. Maksudnya apa? Ada orang yang letih dalam amal karena amal yang dilakukan ini nggak sesuai dengan sunnah. Misalnya ada orang yang katanya sholat sunnah 1000 rakaat dalam semalam. Oh, itu capek sekali tuh. Tapi masuk akal nggak? 1000 rakaat sehari semalam aja nggak masuk akal. Imam Ahmad beliau adalah imam yang luar biasa. Sehari semalam sholat sunnah beliau hanya 300 rakaat. Lalu datang kawan sebelah, Imam Ahmad sholat sunnah 300 rakaat ya. Ini bid'ah hasanah lagi. Karena Nabi kita sholatnya hanya berapa? 13 rakaat. Imam Ahmad 300. Ini bid'ah hasanah. Mereka lupa kalau sholat Nabi 13 rakaat atau 11 rakaat itu hanya sholat yang sholat rutin beliau saja. Ya, sholat rutin Nabi sehari semalam 40 rakaat. Sholat malam ditambah lagi dengan sholat rawatib, total semua sholat sunnah beliau yang rutin adalah 40 rakaat. Tapi di luar itu ada sholat-sholat yang memang beliau tidak rutinkan. Nah, di luar sholat yang rutin ini Imam Ahmad rahimahullah melakukan sholat sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Apa yang beliau bacakan? Hanya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas saja. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja. Jadi kalau Anda letih dalam satu amal karena dan amal itu di atas sunnah, letihnya Anda itu kata Nabi di atas keuntungan. Tapi kalau letihnya Anda di dalam satu amal dan amal itu tidak sesuai sunnah, letihnya Anda itu adalah satu kerugian. Nah, ini menunjukkan Anda boleh beristirahat untuk menghentikan keletihan tersebut. Kita lanjutkan sedikit lagi. Adapun berhenti oleh godaan dan kelalaian adalah keterputusan atau keterlambatan dengan Allah.
Jadi kalau Anda berhenti, artinya waktu tidak lagi dimanfaatkan untuk ibadah. Penyebabnya bukan karena Anda letih, penyebabnya karena Anda lalai, karena Anda tergoda dengan A dan B. Berhenti seperti ini adalah satu keterputusan dengan Allah. Selanjutnya beliau mengatakan, apabila Allah mengembalikannya dengan kesadaran, niscaya ia akan bangkit dengan semangat dan rasa marah terhadap godaan. Orang-orang yang terhenti oleh godaan, ketika Allah memberikannya kesadaran, maka dia akan marah dengan godaan tersebut. Misalnya, Anda istirahat, tapi hanya untuk berselancar melihat macam-macam di gadget Anda. Macam-macam tentu bukan yang haram ya, tapi melihat yang sia-sia. Cuma sekalian, ketika Allah memberikan kesadaran, karena Anda telah berhenti oleh kelalaian dan godaan, kesadaran yang Allah berikan itu akan membuat Anda marah dengan godaan tersebut. Anda akan marah dengan godaan yang menghentikan hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi apabila Allah membiarkannya, niscaya ia akan mundur dan mungkin tidak akan maju lagi sampai pada kematian. Orang-orang yang dihentikan oleh godaan dan Allah tidak mengembalikan kesadarannya, maka orang ini akan mundur dan mungkin sampai mati pun dia tidak akan maju lagi. Jemaah sekalian yang saya hormati, di paling bagian akhir sekali Maqam Taubat yang lain halaman 365, di catatan yang kita kirim alinea terakhir, dan salah satu taubat yang sangat agung adalah taubat yang melepaskan hati dari segala keinginan kecuali menginginkan Allah semata. Ini taubat yang sangat dalam sekali, bahwa Anda bertaubat atas setiap keinginan Anda terhadap selain Allah. Anda ingin A, ya, ternyata yang Anda inginkan ini nggak ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini pun kata beliau adalah taubat. Bertaubatlah atas segala keinginan yang ternyata keinginan ini nggak ada hubungannya dengan Allah. Misalnya begini, saya ingin uang 4 juta. Oke, itu keinginan Anda. Apa yang Anda inginkan dengan keinginan itu? Saya ingin berkorban. Anda inginkan 4 juta, tapi ini untuk korban. Ini keinginan yang ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi misalnya saya ingin uang berapa? Ya bang, saya 30 juta. Mau kemana? Saya mau pulang pergi ke Tokyo. Ada hubungannya dengan Allah? Tidak ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang beliau katakan. Semua keinginan yang tidak ada hubungannya dengan Allah, sebaiknya taubatlah dari keinginan tersebut. Sebaiknya taubatlah dari keinginan tersebut. Karena jamaah sekalian, pintu dosa itu berawal dari keinginan-keinginan yang tidak ada hubungan dari Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, dosa itu selalu berawal dari keinginan-keinginan yang tidak ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi orang-orang yang beriman, keinginan mereka cuma satu. Mereka ingin Allah. Kalau menginginkan apapun, karena ada hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla, maka apapun yang tidak ada hubungannya dengan Allah, mereka tidak menginginkannya, walaupun pada dasarnya itu dibenarkan. Kecuali sekali lagi hanya sekedar mengistirahatkan letih, silakan. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, saya kira sampai di sini pembicaraan kita. Insya Allah yang akan datang adalah mengenai hukum-hukum seputar taubat.
sekarang ini lagi banyak RT atau DKM yang mengajak patungan hewan kurban. Apakah dibenarkan cara seperti itu dan apakah contohnya dalam itu? Iya, patungan hewan kurban kan memang seharusnya begitu. Patungan untuk sapi sebanyak 7 orang, tapi kalau kambing sih nggak perlu patungan, ya. Jadi ajakan dari RT, ajakan dari DKM untuk patungan hewan korban. Kalau yang dimaksudkan patungan 7 orang beli sapi, itu memang diajarkan dalam agama kita. Saat puasa sunnah Senin Kamis, puasa Tarwiyah, puasa Arafah dan puasa sunnah lainnya, apakah boleh kita niatkan juga untuk mengqadha puasa Ramadan? Jawabannya tidak boleh. Alasannya 2. Alasan yang pertama, hukumnya berbeda. Puasa Senin Kamis Anda hukumnya sunnah, qadha Ramadan itu hukumnya wajib. Menggabungkan 2 ibadah yang hukumnya berbeda tidak boleh. Alasan yang kedua, waktunya pun berbeda. Puasa Senin Anda waktunya sekarang, Ramadan itu qadha Ramadan itu waktunya kemarin namun diqadha sekarang. Jadi waktunya berbeda, hukumnya berbeda, jadi tidak boleh digabungkan dalam satu niat. Bagaimana hukumnya kalau kita bekerja di perpajakan bea cukai atau bank? Ya tidak boleh. Kan perpajakan, pajak dalam agama kita dosa besar. Bahasa Nabi kita, pajak ini adalah max. Bahasa Inggris barangkali ya, max. Kata Nabi SAW ketika beliau merajam seorang wanita yang berzina sampai mati. Kata Nabi SAW, wanita berzina ini dirajam sampai mati, taubatnya cukup untuk seorang pelaku max, cukup untuk seorang pelaku pajak. Yang berdosa dalam hal ini adalah yang memiliki wewenang. Tetapi kalaupun kita tidak punya wewenang dalam hal ini, setidaknya kita terlibat sebagai pembantu yang baik untuk wewenang itu. Nah, negara hanya dibolehkan memberikan pajak dalam satu keadaan, yaitu apabila negara sedang situasi darurat genting sekali, darurat dan genting sekali, dan negara tidak punya daya lagi kecuali harus ada pajak. Maka berlakulah pajak itu untuk orang kaya saja. Nah, kalau kita orang miskin yang hanya punya rumah kontrakan saja, tidak ada pajak dalam agama kita. Bagaimana dengan negara Indonesia? Kita doakan tahun besok nggak ada pajak. Kita doakan aja. Kita kan kalau menyalah-nyalahkan juga bukan sikap yang baik. Kalau Anda nggak bisa membantu negara bebas dari pajak, setidaknya Anda ikut berdoa. Wallahu a'lam. Usul untuk ada kajian yang membahas tentang riba dengan pengertian macam-macamnya. Insya Allah kapan-kapan ya kita penuhi. Sudah pernah sekali kita undang Ustaz Erwandi, insya Allah nanti diundang lagi. Saya mau tanya, apakah boleh daftar haji dengan uang hasil dari talangan haji? Nah, talangan haji ini difatwakan MUI adalah riba. Maksudnya saya berhaji untuk dapat kuota kan baru harus bayar 25 juta. Dan misal saya nggak ada uang untuk kuota tersebut, lalu ditalangilah oleh bank. Ditalangi oleh bank, tapi talangan bank ini saya harus bayar lebih besar. Bank talangin misalnya, kalau talangin sampai lunas misalnya 50 juta. Sekarang haji berapa? 59 juta ditalangi bang, tapi talangan ini saya harus bayar 60-70 juta, itu jelas riba. Itu jelas riba. Ketika bank dikonfirmasi, oh itu kelebihannya karena jasa. Jasa apa? Tidak ada jasa sama sekali. Yang ngurus ke Kemenak, yang ngurus ke A, ke B, ke C, itu semuanya yang ngurus adalah
adalah peserta haji ini. Jadi bank ini jelas-jelas tidak ada jasa, karena mereka mencoba untuk berdelik. Ini kelebihan talangan ini adalah jasa. Tidak ada jasa sama sekali. Itu cuma delik saja. Ada mazhab yang mengatakan bahwa salat tidak sah jika tidak didahului dengan bacaan Al-Fatihah. Lantas jika kita menganut mazhab tersebut, jika melupakan baca Fatihah karena posisi kita hanya sebagai makmum, apakah salatnya jadi tidak sah atau harus diulang? Ya kalau Anda penganut mazhab itu, ya tentunya salat Anda tidak sah. Tapi yang tidak sah adalah rakaat tak baca baca Fatihah itu. Misalnya Anda salat subuh, tadi di rakaat pertama saya tidak baca Fatihah. Berarti nanti setelah salam Anda nggak boleh ikut salam. Tambahkan 1 rakaat lagi. Berarti 3 rakaat, bukan? Berarti 2 rakaat. Tapi kan hitungannya 3. Cuman yang pertama tidak dihitung karena tidak ada Fatihahnya. Jadi ribet kan? Kalau ribet ya sudah, ikuti saja mazhab Imam Malik. Imam Malik mengatakan kalau bacaan imamnya jelas, tidak perlu baca Fatihah. Tapi kalau bacaan imamnya tidak jelas, silakan baca Fatihah. Tidak jelas dengan 2 pengertian. Salat zuhur, salat asar, bacalah Fatihah. Salat maghrib, isya, subuh, suara imamnya juga pelan, gak ada mikrofon, bacalah Fatihah. Tapi kalau suaranya lantang jelas sekali, kata Imam Malik, tidak usah dibaca. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan mazhab Malik ini adalah mazhab yang paling adil. Wallahu a'lam. Orang muslim yang berhaji di mana domisilinya sangat jauh dari Mekah sehingga butuh perjuangan ekstrim untuk apakah pahalanya lebih banyak dibanding orang muslim yang domisili? Iya, betul. Ada yang lebih letih, apalagi goes. Kawan kita setelah goes dari Karawang semalam sampai di Mekah, beliau goes selama 6 bulan baru sampai. Sayangnya sampai di Madinah tidak boleh masuk Mekah karena tidak diberikan tasrih oleh penguasa setempat. Kenapa kok saya udah jauh-jauh? Makanya kalau udah jauh-jauh, pesannya juga jauh-jauh. Karena Armina itu kan sempit. Arafah, Mina, Muzdalifah, Mekah ini sempit. Kalau ini nggak dibatasi, nanti tawaf nggak jalan sampai kiamat. Kita kemarin bulan puasa tawaf, kita di piringan tawaf beberapa menit nggak jalan sama sekali, nggak jalan karena manusia terlalu penuh. Nah maka dibatasilah jumlah orang yang masuk. Ada namanya tasarruf. Nah baik, kenapa orang yang lebih letih pahalanya lebih besar? Nabi kita bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, inna laki minal ajar ala qadari nasabiki wa nafaqatiki. Kata Nabi, wahai Aisyah, pahalamu dalam haji sesuai dengan keletihanmu dan sesuai dengan biayamu. Sesuai dengan keletihanmu dan sesuai dengan biayamu. Salah seorang istri telah gugat cerai oleh suaminya di pengadilan. Dalam sidang diputuskan agar rujuk antara suami istri itu. Dalam perjalanan rumah tangga, suami tidak mau perbaiki akhlak dan tanggung jawab sebagai suami. Antara lain tidak memberi nafkah lahir dan batin, membiarkan istri anaknya kepada mertuanya, dan sering menyuruh istrinya mencari suami lain lagi. Cari saja suami lain. Hal ini membuat istri bingung dan ingin bercerai dengan suami yang keterlaluan ini. Ya, kalau Anda sudah mengajukan gugatan cerai dan tidak dikabulkan oleh pengadilan, suruh saja suami Anda menceraikan Anda secara langsung tanpa pengadilan. Cerai itu sah walau tidak ada sertifikat cerainya. Suami mengatakan, udah kamu saya ceraikan. Dan kalau di sini suami mengatakan cari suami lain, nah ini perlu ditanya, maksud kamu apa ini? Kalau maksud kamu adalah cerai, ya sudah, berarti alhamdulillah kita putus.
Jadi perceraian sah walau tidak ada sertifikat cerai dari pengadilan. Tapi sekali lagi, perceraian itu satu keputusan yang berat. Anda wajib mengkaji segala pertimbangan maslahat dan mudarat. Kalau pertimbangan telah matang bahwa perceraian inilah yang menjadi maslahat untuk semuanya, silakan bercerai. Ingat, enggak semuanya orang diuntungkan dengan perceraian. Mungkin Anda sebagai istri diuntungkan, tapi bagaimana dengan anak-anak? Anda seorang, anak ada 5 orang. Kalau Anda menguntungkan, berpikir keuntungan seorang diri, sementara 5 orang anak akan rugi, oh itu tidak bagus betul. Anda mengorbankan 5 orang untuk keuntungan 1 orang. Salah seorang pengusaha telah ditipu mitranya sehingga bangkrut, sehingga hidupnya susah dalam memenuhi tanggung jawab kepada keluarga. Langkah-langkah perbaikan untuk bangkit sudah dimulai, namun ternyata tidak mudah untuk bisa kembali dengan normal hidupnya. Mohon nasihat bagaimana memberikan motivasi dengan tetap semangat hidupnya dan tetap tidak putus asa. Orang mukmin itu tidak mungkin putus asa, karena motto dan keyakinan orang beriman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada. Saya punya seorang kawan, dia pejabat penting dalam satu pemerintahan. Di lingkaran tertinggi kepemerintahan itu dia adalah jabatan penting. Qadarullah, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba petir menyambar. Dia dipecat. Oh, sakit hati Bungat. Sakit hati sekali. Di mana salah, di mana keliru, tidak ada, beliau dipecat. Tapi walaupun dia pejabat penting, tetap saja dia tidak punya wewenang penting, wewenang pucuk. Akhirnya dia mundur, berhenti. Sakit hati, bla 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 bla. Berlalulah 7 bulan. Ternyata semua pejabat di lingkaran atas ketahuan melakukan kejahatan dan semuanya dicegah. Semuanya masuk penjara. Seandainya dia masih ada di kekuasaan itu, otomatis 100% dia akan terlibat. Kalaupun dia tidak ikut tapi dianggap terlibat. Akhirnya jemaah sekalian, barulah dia sadar, sakit hati saya dipecat 7 bulan lalu, ternyata adalah keselamatan saya dari penjara. Mereka-mereka yang mungkin sekongkol memecat saya, semuanya sekarang di penjara. Jadi coba lihat jemaah sekalian, rencana Allah itu di luar logika pendek kita. Maka husnuzan sajalah Anda ditipu oleh seorang mitra sampai ada bangkrut, tapi tetaplah Anda yakin fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, dan selanjutnya. Kadang kita lihat ada orang yang sepanjang hidupnya hanya dipenuhi penderitaan tanpa ada sama sekali solusi dari permasalahan hidupnya. Lantas di mana hubungannya dengan firman Allah bahwa Allah bersama kesulitan akan ada kemudahan? Jemaah sekalian yang saya hormati, terkadang Allah memudahkan kesulitan kita bukan melalui kesulitannya, tapi melalui hal lain. Misalnya, secara ekonomi saya sulit dan saya tidak melihat kemudahan Allah dalam kesulitan ini, tapi Allah berikan kemudahan dalam hal lain. Anak pertama saya Masya Allah berprestasi, anak kedua saya Masya Allah beasiswa full, anak ketiga, anak keempat saya semuanya diterima di PTN Negeri Indonesia, semuanya lulus tes, bahkan tanpa tes. Jadi Allah memang tidak melapangkan saya dalam hal keuangan, tapi Allah berikan kelapangan yang lebih baik. Atau jangan-jangan Allah berikan kelapangan Anda keuangan, kesulitan Anda menjadi hilang, tapi anak-anak Anda harus berjuang A, B, dan C. Saya kira Anda akan memilih yang pertama. Keuangan Anda tidak dilapangkan Allah, tapi keluarga Anda semuanya sehat. Oke? Nomor 2, anak-anak Anda semuanya nggak ada yang bertingkah. Oke? Nomor 3, anak-anak Anda semuanya berprestasi. Anda pilih yang mana? Ada kawan kita Masya Allah, semua anaknya adalah hafal Quran, semua anaknya berprestasi, tapi
Tapi memang kehidupan ekonominya tidak seberuntung sebagian kita. Saya bilang gini, menurut kamu siapa orang yang ekonominya paling bagus? Menurut saya ekonomi paling bagus adalah Fulan bin Fulan. Kamu lihat anak-anaknya, saya tahu anaknya semuanya. Sekarang gini, tukaran aja. Kamu ambil kekayaannya, tapi anakmu seperti anak dia. Dan sebaliknya, ekonomi susah kamu menjadi kesusahan dia, tapi anak-anak dia seperti anak-anak kamu. Gimana kalau ditukar? Ya jangan dong kalau ditukar. Ya kalau begitu kehidupan kamu ini disuruh paling bagus. Serakah aja yang membuat kita gak nyaman dengan hidup kita, jemaah sekalian. Jadi dengan demikian Allah sudah berikan kemudahan, tapi gak selalu sesuai dengan bahwa Allah berikan Anda sehat, itu kemudahan tuh. Nomor 2, bahwa Allah berikan Anda istiqamah, itu kemudahan. Lihat orang-orang yang sibuk sana. Sibuk hari ini jadwal saya ke Tokyo, 2 hari lagi ke Thailand, berikutnya ke Singapura, kemudian saya harus ke Australia. Ketemu keluarga 3 bulan yang akan datang. Inikah yang Anda inginkan? Allahu Akbar. Apakah ayat tersebut hanya berlaku untuk orang muslim atau termasuk orang-orang kafir yang jelas tidak mengimani ayat tersebut? Ayat ini kauniyah, bukan syariah. Ayat ini kauniyah, bukan syariah. Yang dimaksud kauniyah adalah takdir Allah, bukan syar'i. Karena ini adalah kauniyah, ini berlaku bagi seorang muslim, berlaku juga untuk non-muslim. Yang berlaku untuk muslim saja hanya ayat-ayat yang bersifat syariah. Aqimus shalah wa atuz zakah la ta'kulur riba. Ini yang berlaku untuk kita. Adapun kemudahan di balik kesulitan, ini berlaku untuk semuanya. Orang-orang kafir dalam kesulitan, Allah berikan juga kemudahan. Untuk apa? Supaya mereka sadar dan menjadi muslim. Ya. Orang yang mengaku beriman maka akan diuji hidupnya dan jelas itu disebutkan dalam Al-Quran. Lantas apakah ada disebutkan dalam Al-Quran ujian bagi orang kafir dalam hidupnya? Karena mereka juga mengalami ujian hidup juga. Tidak disebutkan ujian orang kafir karena ujian mereka tidak bernilai. Yang dibicarakan dalam Al-Quran adalah ujian orang beriman. Karena ujian orang beriman bernilai. Anda mengalami musibah, Anda hadapi dengan sabar, Anda banyak berdoa, Anda bertawakal, Anda berzikir, Anda banyak sholat, maka musibah Anda ini, ujian Anda ini bernilai. Ini yang dibicarakan dalam Al-Quran. Adapun musibah orang-orang kafir tidak ada nilainya. Tidak ada orang kafir musibah lalu tawakal kepada Allah. Seorang kafir, orang kafir dalam kesulitan, kemudian mereka sujud kepada Allah, tidak ada. Maka ujian yang dibicarakan dalam Al-Quran hanya ujian orang beriman saja. Karena hanya ujian orang beriman yang bernilai. Demikian kemungkinan untuk pekan besok kita libur dulu. Kita libur dulu, libur panjang insyaAllah. Kita cukupkan dengan doa zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.